Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mas, Mbak? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Sudah pada mandi belum ini? Belum. Sudah. Sudah. Oke. Biasanya ada yang udah tanya ke saya ya, Pak, hari Jumat pakai seragam apa itu ya. Kita biasanya menyepakati pakai pramuka ya. Tapi ini karena mungkin saya juga nggak woro-woro lagi ya. Sebenarnya sudah woro-woro ya, pakai seragam pramuka. Oke, pertemuan kali ini ya, semoga sehat semuanya ya, bahagia selalu ya. Kemudian ada informasi ya, dimungkinkan untuk mulai minggu depan kemungkinan besar direncanakan ada pembelajaran tatap muka ya. Semoga nanti kelas 12 merasakan ya kegiatan tatap muka. Untuk suratnya sudah dari edaran Bupati dan edaran dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9. Ini untuk informasi saja ya. Oke, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu memohon kemudahan. Saya minta tolong kepada Mbak Astriani ya, silakan untuk mengaktifkan kameranya dulu. Silakan Mbak. Kemudian memimpin doa. Dipersilahkan. Mikrofonnya belum aktif, Mbak Astri, silakan diaktifkan. Terus kameranya diaktifkan, terus saya persilahkan untuk memimpin doa. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Astriani. Sudah, Ini Pak? suaranya sudah ya merdu sekali ya. Kayak penyiar radio ini ya. Iya ini. Begitu ya Mas Mbak semuanya ya. Suaranya merdu sekali ya. Ini kapan-kapan jadi pembawa acara aja ya. Besok-besok bantuin Pak Guru untuk membuka pembelajaran. Oke, Mbak Astri ini kelas berapa ya? Halo, Mbak Astriani kelas berapa ya? 12 TKJ 12 berapa? TKJ 1, Pak. Oke, 12 minggu TKJ depan 1. minggu depan bantuin Pak Guru buka pelajaran ya. Suaranya keren nih. Iya. Oke, Ya. untuk siswa yang lain yang sudah saya tunjuk, saya mulai saja ya dari sebentar. Ini urutannya dari kelas dulu ya. Ini kemarin ada 3 anak. Ada Ari, ada Iksan, terus satu lagi Norman ya. Yang TKJ 1 Iksan ya. Iksan sudah masuk belum ya? Iksan sebentar. Iksan. Oh, Iksan belum masuk. Norman, Norman belum. Oh, baru yang masuk Mas Ari Kurniawan. Oke. Silakan Mas Ari untuk mendemokan sekaligus mungkin menjelaskan ke teman-teman ya. Nanti saya juga ikut terlibat dalam presentasi tersebut. Silakan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya Pak.
Ya Mas, dimulai saja, silakan. Oke, di sini saya akan membuat firewall. Yang saya batasi adalah PC 0 dan PC 3. Oke, sambil saya selesai ya. Dikasih warna coba Mas, kayak kemarin Pak Guru itu, bisa nggak? Gimana Pak? Dikasih warna, yang diblokir, yang nggak boleh dikasih warna merah. Ya, pakai itu. Ya. Fill colornya dipilih dulu. Itu keterangannya no fill ya, fill color, diklik fill color. Nah itu. Nah, udah. Terus klik ini Mas, kotak-kotaknya itu diklik kotaknya itu. Nah, baru, nah itu yang merah-merah di mana? Yang merah yang diblokir ya. Kamera yang diblokir. Ya, yang merah yang diblokir. Yang hijau yang nggak diblokir. Biar nanti teman-teman paham. Oke. Ya, cukup. Kita masuk ke router. Ya, sebentar Mas, saya. Jangan dijelasin dulu ini. Kita tanya dulu ya ke siswa ya. Mbok nanti nggak gagal paham. Oke, anak-anakku. Tampilannya Mas Ari kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ya, kelihatan ya. Nah, kalau kelihatan coba dijelaskan. Dari gambar itu kira-kira firewall-nya bagaimana? Kebijakan firewall-nya kira-kira bagaimana dari gambar itu? Kan ada yang warnanya hijau ya. Yang warnanya hijau IP address-nya berapa? Coba dibaca. Yo, bersuara. Aja diam-diam baik. Tak tunjuk ya. Mbak Fajar Miat nih. Oke. Silakan open mic. Ya. Buka mic-nya, Mbak. Nah, jawab ya pertanyaan saya ya. Dari topologi yang ada di tempatnya Mas Ari, kira-kira yang bisa disimpulkan apa? Belum paham, Pak. Oh, belum paham. Oke, gambarnya jelas nggak? Jelas. Oke, jelas ya. Saya tanya ya, jangan ditutup dulu. Yang warnanya hijau IP address-nya berapa? Coba dibaca. 192.00.2 192.0.0.5/24. Oke, 192.002 dan 192.005 satu jaringan nggak? Nggih. Ya, tahunya satu jaringan. Satu. Ya, oke. Bisa jawab? Oke, silakan tutup mic dulu. Oke, saya tak tanya sama yang lain ya. Bentar ya, Mas Ari ya. Ya, Ini Pak. kalau nggak paham dasarnya nanti jelasin firewall muter-muter. Oke, sekarang yang lain ya, Mas Arif Saifuddin. Ya, silakan buka mic-nya. Ya, terima kasih Mas Arif. Ini bareng sama Mas Ari ya?
Arif sama Ari itu bareng ya, satu tempat ya? Enggak, Pak. Enggak bareng. Enggak, Pak. Kok backsound ya? Ini perangkatnya double ya, Mas? Oke. Mas Ari silakan dibuka, Mas. Tadi kan perempuan ya, sekarang laki-laki. Ayo, dibuka, Mas. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, tadi kan sudah dijawab ya sama Mbak Fajar. Yang hijau 192, 002 dan 05. Pertanyaan saya, 192, 002 dan 005 satu jaringan atau bukan? Mas Arif. Ulangi pertanyaannya, Pak. Yang hijau itu coba dibaca IP address-nya berapa? Yang hijau. 192.0.0.2/24 dan 192.0.0.5/24. Ya, itu satu jaringan enggak? Iya, Pak, satu jaringan. Ya, alasannya? Kenapa? Nah, belum tahu berarti ya. Oke, nggak masalah. Oke, kalau belum tahu, oke, ditutup mic-nya, Mas. Saya belum tahu. Oke, terima kasih. Mas Ari bisa bantu jelasin itu? Halo, Mas Ari. Bisa jelasin nggak? Ini satu jaringan nggak? Bisa jelasin nggak? Ya, ini satu jaringan karena gimana ya, Pak? Ya, susah ya, susah. Nah, oke, tak bantu ya. Atau ada yang mau bantu ini? Mas Ikan bisa bantuin jawab? Memiliki network yang sama. Nah, itu bulat itu jawabannya itu. Memiliki network yang sama, teorinya panjang banget itu. Oke, perhatikan anak-anakku ya. Mas Aris bantuin saya ya, bantuin saya. Nah, kursornya itu bisa dibesarin nggak, Mas? Coba pakai tracernya itu gambarnya digedein plus ya. Oke. Udah full, Pak. Udah full ya. Oke. Nah, itu bisa dipaste ke Paint, bisa nggak? Kayak Pak Guru jelasin itu loh. Print screen terus paste ke Paint, bisa nggak? Nah itu, nah paste. Nah oke, di Paint-nya di maximize, Nah oke, terus pakai oret-oretan ya. Nah, pakai oret-oretan pen ya. Nah oke. Nah itu yang jalur yang di kiri dilingkari, Mas. Nah itu dilingkari. Ya. Nah yang kiri. Nah oke. Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Mbak Wajar kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Mas Arif kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Nah, setelah kelihatan kita lihat dari jalur dulu ya. Kita nggak bahas jaringannya sama, Pak. Itu subnetnya sama. Itu teorinya panjang banget ya. Nah, kita bisa lihat di situ karena jalurnya sama ya. Maka secara otomatis 4 angkanya itu tiga angkanya itu pasti sama, 19200. Karena jalurnya sama. Jalurnya ada di posisi router yang ada di FA00 ya, yang kiri. Dilingkari lagi Mas Ari, coba lingkari lagi sambil gerak. Ya, dilingkari. Nah. Oke. Lingkari terus Mas, muter-muter terus. Nah, gitu ya. Nah, oke, lingkari terus. Nah, itu ya. Jadi yang dilingkari sama Mas Ari itu berarti itu masih ada di satu jaringan, cukup Mas Ari. Nah, itu ya. Nah, pasti 3 angkanya itu akan sama, 19200, 19200 gitu kan. Nah, itu ya prinsipnya. Nah, yang beda jaringan itu posisinya ada di sebelah yang kanan. Switch yang di kanan dilingkari, Mas. Nah, oke. Nah, lingkari ulang. Nah, oke, gitu ya. Nah, di switch yang di sebelah kanan cukup
itu keterangan 3 angkanya itu udah ada yang beda. Kalau yang di kiri tadi 19200, yang di kanan 19201. Oke, itu ya. Jadi kalau ada yang beda 1 angka itu udah beda jaringan. Ya, itu pertama. Terus yang kedua, kalau jalurnya beda itu sudah beda jaringan. Ya. Jalur kiri dengan jalur kanan itu kan beda ya. Nah, jadi kalau ada komputer di bawahnya sudah beda jalur, komputer yang PC 0 itu ada di jalur kiri, komputer yang PC 1 ada di jalur kiri, sedangkan komputer PC 7 itu ada di jalur kanan. Itu ya. Itu penjelasan saya ya. Semoga bisa dipahami. Jadi lihat gambar itu udah tahu ya, walaupun nggak ada IP address, lihat gambar udah tahu, oh ini kira-kira satu jaringan atau beda jaringan. Itu ya. Kembali ke paket tracernya Mas, itu di minimize. Oke. Nah, kita main di sini ya. Nah, sekarang kamu lihat semua ya, itu ada yang merah. Jadi Mas Ari itu membuat semacam kebijakan. Coba jelasin, Ar. Ya, untuk PC yang warna hijau nanti diperbolehkan untuk mengakses jaringan lain, dan PC yang merah diblokir. Ini langsung ke router, Pak. Kita langsung saja konfigurasi firewall-nya. Masuk ke router, CLE. Oke, itu minimize dulu Mas Ari. Minimize dulu. Routernya, Pak. Ya, routernya minimize dulu. Oke. Jadi tadi Mas Ari jelasin yang hijau itu bisa connect ke jaringan luar, yang merah itu tidak bisa connect ke jaringan luar. Jaringan luar itu mana? Jaringan luar berarti jaringan yang tidak ada di PC 0, PC 1, PC 2 maupun PC 3. Jaringan luar berarti jaringan yang ada di kanan. Kasih contoh Mas Ari. Nah, itu ya yang di kanan itu jaringan luar. Jadi PC 0 bisa connect ke PC 4, PC 0 bisa connect ke PC 5, PC 0 bisa connect ke PC 6, 7 dan server. Tapi PC 1 dan 2 nggak bisa connect ke PC 4, 5, 6, 7 dan server. Itu ya penjelasannya. Oke, sekarang kita ikuti ya gimana cara konfigurasinya. Pelan-pelan ya Mas Ari. Iya, Pak. Oke, silakan. Pertama, enable dulu. Saya ngetes ini sudah ada firewall-nya apa belum. Di sini sudah ada access list 1, kita hapus dulu. Perintahnya no IP access list. No access list. Oke, saya bantu ya Mas Ari. Oke.
Dari keluar dulu dari router, Mas. Exit dulu. Bukan itu, perintah exit, Mas. Enter aja itu, enter aja. Enter. Terus exit. Ya, enter. Oke, kita mulai dari sini ya. Keterangannya router hashtag ya, router tanda pagar. Ya. Kita cek dulu akses listnya ya. Perintahnya show access list. Nah, enter ya. Nah, itu kosong ya akses listnya ya. Jadi routernya belum ada konfigurasi firewall-nya ya. Sekarang kita akan buat konfigurasinya. Perintahnya Configure terminal. Ya, silakan masuk. Nah, enter ya. Nah, terus di situ sudah ada keterangan router config. Berarti kita sudah masuk ke menu config ya. Kita tinggal buat access list. Perintahnya apa, Mas Ari? Access list. Ya, access list. Kemudian Ya, terus nomornya ya. Ya. Ya, itu nomornya berapa? 6. 6. Oke. Nomornya bisa kita pakai dari 1 sampai dengan 99 ya. Di sini Mas Ari menggunakan nomor 6 ya, boleh saja ya. Pakai nomor 1 boleh. Ya, pakai nomor 80 boleh, tapi batas atasnya itu 99 ya. Kemudian lanjut Mas Ari. Ya. Ya, oke. Keterangannya permit ya. Permit berarti maksudnya apa? Yang diizinkan. Oke, yang diizinkan berarti routernya tampilannya digeser, Mas, itu biar kelihatan yang hijau. Nah, berarti yang di permit itu IP address berapa saja? 192.002 dan 192.005. Nah, sekarang kita masukkan ya permitnya yang pertama, ketik. Sambil dibaca, Mas. Jadi ngetik karo maca, sing ora keton mripate jadi bisa ini. Ya. Ulangi lagi. Ya. Permit 192.002. Enter. Kemudian lagi access list 6 permit 192.005. Oke, berarti tahapannya kita baru membuat kebijakan ya dengan nama access list 6 ya. Yang hijau connect gitu kan. Nah, terus yang nggak connect belum sudah dimasukkan belum? Yang nggak boleh. Nah, belum kita masukkan ya. Silakan. Access list 6 ini. Jadi selain 192.002 dan 192.005 tidak diperbolehkan. Oke. Berarti kalau ini misalkan saya nambahi satu PC lagi, connect nggak? Nggak bisa, Pak, kalau IP-nya bukan 002 dan 005. Nah, nanti kita praktekkan ya. Sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Ditanam di fast Ethernet 00. Oke, silakan. Ya, ini sudah masuk ya. Sambil dibaca ya, Mas. Pas ngetik sambil dibaca ya. Iya, Pak. Nah. Ketikkan akses IP akses hop 6 in. Oke, sudah. Lanjut. Tinggal dicek ya, Pak. Ya, tinggal dicek. N. Nah, sekarang PC ya N. PC 0 coba ngeping ke jaringan luar, bisa enggak? Ya. PC 0 itu digeser, Mas, tampilannya. Nah, PC 0 itu mau ngeping kemana? PC 4. Ya, oke. Jaringan luarnya PC 4 ya, coba kita ping.
Ping 192.012. Ya, sukses ya. Nah, itu tutup. Ya, sekarang yang merah. Nah, yang merah ngeping ke jaringan luar. Ping 192.012. Destination host unreachable. Oke. Ya, nggak jadi ya. Oke, yang satu lagi, yang masih merah, Mas. Nah. Ping 192.012. Sama destination host unreachable. Oke. Ya, itu tutup. Terus yang hijau. Oke, ping. Ping 192.012. 012. Sukses, Pak. Sukses. Nah, sekarang kita coba. Ya, berarti konfigurasinya jadi ya. Yang hijau connect ke jaringan luar, yang merah nggak connect. Sekarang gimana kalau misalkan PC 1 ngeping ke PC 0, connect nggak? PC 1 ngeping ke PC 0, Pak. Ya. Ping 192.002. Connect. Ya. Ya, kenapa connect? Karena masih satu jaringan. Oke, ya. Jadi firewall itu bekerja apabila kita mengirimkan paket ke luar jaringan. Itu ya, diingat-ingat ya. Nah. Oke. Ulangi lagi, Mas, kasih contoh yang lain. Misal PC 2 ngeping ke PC 3. PC 2 ngeping ke PC 3. Ping 192.005. Ya. Jadi PC 2 ini ngeping ke PC 3 ya. Jadi kalau masih satu jaringan itu bisa connect ya. Oke, terus kita tambahkan satu PC lagi. Ya. Tambahkan satu PC lagi dengan IP address 192.005/24 ya. 192.00 ya. Apa, Pak? 5, Pak? Ya, 5. Oke, ditahan dulu, Mas. Saya tak mau tanya ya. Ini gateway-nya perlu diisi nggak? Sebentar, jangan dijawab dulu. Saya tanya ke Mas Marcelino. Silakan dibuka mic-nya, Mas. Ya, Pak. Oke, ini bukan sedang, nggak usah grogi ya. Saya kepengen tahu aja ini mudah nggak. Ini kita nambahin PC satu lagi ya, namanya PC apa itu ya? 8 mungkin ya. 8. Nah, itu kira-kira perlu diisi nggak default gateway-nya? Perlu, Pak. Ya, alasannya apa? Bingung. Oke, alasannya bingung. Belum bisa jawab ya. Ada yang bisa jawab? Ya, selain Mas Ari ya. Ada yang mau jawab? Silakan. Open mic. Oke, diam semuanya. Oke ya. Sekarang kita coba bahas ya. PC 8 itu ada di jalur router kiri atau kanan? Itu di minimize dulu, Mas. Nah, PC 8 digerak-gerakan coba. Digerak-gerakan. Nah, itu ya. PC 8 itu ada di jalur router kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri ya. Nah, jalur router kanan itu IP-nya berapa? Jalur router yang kanan.
PC yang ada di jalur router yang kanan, coba sebutkan IP-nya, salah satu aja. 192.1/1/24. 011 berarti itu IP-nya router ya. Yang PC berapa? 192.012/24. Oke, berarti PC 4 ya, betul ya. Nah, PC 8 ya, kalau mau ke PC 4 itu ditarik Mas, nah, digeser. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau dia mau menghubungi PC 4 atau PC 5 ya, atau server, dia akan melewati router. Dia akan melewati router itu ya. Nah, jadi router itu sebagai gateway ya. Atau istilahnya kalau kamu nggak punya kendaraan mau ke SMK Kutasari itu kamu naik angkot. Lah, angkotnya itu gateway, penghubung. Jadi kalau gateway-nya mati, routernya mati, jaringannya tidak akan mungkin berkomunikasi antara satu jaringan dengan jaringan lain. Ya, itu ya. Jadi itu fungsi dari sebuah gateway. Maka kalau PC 8 gateway-nya dikosongi, nggak diisi ya, dia hanya bisa connect ke jaringan dalam. Jaringan dalam ya berarti PC 8 hanya bisa connect dengan PC 0, 1, 2, dan 3. Itu ya. Nah, kita isi ya gateway-nya ya. Silakan Mas Ari diisi. Nah, oke, udah ya. Nah, sekarang coba ngeping ke jaringan luar, bisa nggak? Nah, ngeping ke PC berapa itu ya? Silakan. Enter. Oke. Apa keterangannya? Connect, Reply ya? Connect ya? Ya. Nah, harusnya connect nggak? Enggak, kan ini itu apa? IP-nya 005, Pak. Tadi diizinkan. Oh, coba diganti 15. Nah, oke. Terus ping ulang. Destination host unreachable. Oke, jadi ya. Oke. Baik itu ya. Sebelum saya beralih ke satu siswa lagi ya. Ya ini udah 30 menit ya, sebentar. Oke, berarti dua siswa yang lain nanti untuk hari berikutnya ya. Hari berikutnya. Sambil saya nanti nambahi juga. Ada yang mau bertanya? Silakan. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada saya kasih informasi ya. Jadi kemungkinan hari Senin besok ada kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemungkinan ya, nanti biasanya wali kelas yang akan men-share. Saya baca di grup info kedinasan itu sudah ada ya himbauan untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Kemudian untuk pembelajaran AIJ ini ya, beberapa siswa sudah presentasi ya. Saya ucapkan terima kasih ke Mas Ari, kemarin Mas Dimas. Nanti ini sebagai salah satu latihan ya untuk mengemukakan gagasan. Kemudian minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Oktober saya akan merilis tugas. Saya sampaikan sekarang saja untuk persiapan. Nanti masing-masing siswa membuat konten seperti ini ya. Konten video yang isinya konfigurasi firewall access control list ya. Kemudian nanti diupload di YouTube ya. Kamu boleh pakai HP silakan ya. Nah, terus nanti itu untuk apa ya? Semacam portofolio tugasnya kamu. Agar nanti saya tahu betul anaknya ini kira-kira bisa praktek atau tidak. Mungkin itu ya yang bisa kita singgung di pertemuan kali ini. Mengingat waktu ya, mungkin setengah jam saja sudah cukup. Ini untuk gambaran. Untuk Mas Iksan dan Mas Norman, mohon maaf ya, nggak bisa langsung presentasi ya. Saya minta bantuannya Mas Norman dan Mas Iksan, silakan dipelajari standar apa ya, extended access list ya. Jadi ini standar access list. Silakan dipelajari extended access list.
Pertemuan besok akan kita bahas bersama ya. Pak Guru akan coba presentasi ya. Nanti Mas Nornan dan Mas Iksan nanti juga akan ikut serta melakukan presentasi. Mungkin itu, silakan di stop share Mas Ari. Presensi sudah saya bagi ya anak-anakku semuanya. Terus saya minta tolong ya kepada pengurus kelas atau yang mewakili di kelas ini. Bagi anak yang belum mengumpulkan tugas, silakan saja. Ini ada beberapa anak, Mas Aldi, terus Akbar, ya, dan siswa-siswa lain, ya. Mohon untuk coba dikomunikasikan dengan wali kelas, ya. Jangan sampai nanti sudah ada di bulan-bulan tertentu, anak tersebut memang belum mengerjakan sama sekali. Demikian pembelajaran kali ini. Untuk agenda berikutnya kita akan mempelajari tentang filterisasi firewall menggunakan extended ya. Jadi kita bisa memfilter paket-paket yang keluar masuk dengan mengidentifikasi layanan jaringannya. Kalau ini kan hanya mengidentifikasi host yang diizinkan dan tidak ya. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi ya. Bukan hanya host tapi layanannya juga akan diperiksa. Ya, sini sudah ada di modul, silakan nanti dibaca ya, extended access list. Pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih kebersamaannya dan partisipasinya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Silakan open mic semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, salam TKJ. Langga Firuse. Satu orang, Dok. Salam TKJ. Langkah virus saya. Oke, kita akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.